Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali pada sesi mata kuliah listrik magnet ya, yang mana pada sesi ini kita akan membahas tentang vektor ya, tentang vektor. Sebagaimana yang mungkin sudah saudara sekalian pelajari, di mana besaran vektor ini adalah suatu besaran fisika yang memiliki nilai dan arah. Inilah yang disebut dengan vektor ya. Sehingga kalau besaran yang hanya memiliki nilai saja dalam fisika itu disebut dengan skalar. Bagaimana penulisan vektor? Itu seringkali menggunakan huruf besar ya, yang dikasih tanda panah di atas. Misalnya A, B, ya, dan seterusnya. Begitu ya, saudara sekalian. Ya. Sehingga kalau kita bicara tentang vektor, ada beberapa sifat operasi ya, yang bisa kita lakukan operasi itu terhadap vektor ini. Ya. Misalnya, ya, operasi yang pertama itu disebut dengan penjumlahan vektor. Ya. Jika Anda punya dua buah vektor, katakanlah misalnya vektor A ditambah dengan vektor B, gitu ya, maka akan berlaku beberapa sifat. Sifat yang pertama ini disebut dengan komutatif. Komutatif. Yaitu apa? Jika Anda menjumlahkan vektor A plus vektor B, ini akan sama dengan nilainya vektor B ditambah dengan vektor A. Ini disebut dengan komutatif. Kemudian, ya, Anda juga akan melakukan penjumlahan dengan sifat asosiatif. Misalnya saya punya vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C, maka ini akan sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Ini disebut dengan sifat asosiatif ya. Sehingga kalau penjumlahannya negatif bagaimana? Sebenarnya kalau penjumlahannya sifatnya negatif ya, itu sama. Itu misalnya A vektor B. Ini sama juga artinya dengan vektor A ditambah ya, negatif atau opposite-nya dari vektor B-nya. Seperti ini ya. Ini adalah sifat atau operasi vektor yang kita sebut dengan penjumlahan. Nah, sifat operasi vektor yang kedua
Oke, sifat yang kedua itu adalah perkalian. Ya. Ini disebut dengan perkalian. Vektor dengan skalar. Nah, ya. Ini akan yang disebut dengan skalar. Tadi sekali lagi, ini adalah besaran fisika yang hanya punya nilai saja. Ya, misalnya, kita ingin mengalihkan sebuah skalar A dengan vektor A ditambah vektor B, maka ini akan berlaku sifat distributif, yaitu skalar A dikali dengan vektor A ditambah skalar A dikali dengan vektor B. Maka ini disebut dengan distributif. Ya, sifat distributif. Kemudian yang ketiga, ya, ini adalah perkalian titik. Perkalian titik antara dua buah vektor atau sering disebut dengan dot product. Ya. Misalnya, saya punya vektor A dot vektor B, ya, maka kita bisa mencari nilainya, itu adalah besar vektor A dikali dengan besar vektor B dikali dengan sudut yang dibentuknya. Ya. Apa maknanya? Misalnya, saya punya vektor A. Ini panjangnya A, gitu ya. Kemudian saya punya vektor B. Nih, vektor B. Maka jika kita mengalihkan vektor A dan vektor B, ya, yang secara geometri kita lukiskan, ya, ini menjadi ini vektor A-nya, ini vektor B-nya, vektor A, vektor B. Tentu antara vektor A dengan vektor B itu membentuk sudut, ya, sebesar theta. Maka jika kita kalikan secara titik vektor A dikali dengan vektor B, ya, maka kita akan mendapatkan nilai, ya, nilai dari perkalian dua buah vektor. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk dot product atau perkalian titik ini hasilnya adalah berupa skalar. Gitu ya. Sehingga karena dia perkalian skalar, maka sifat komutatif itu berlaku. Vektor A dot vektor B ini sama dengan vektor B dot vektor A. Ya, ini disebut dengan sifat komutatif, ya. Nah, demikian juga berlaku sifat distributif. Misal, vektor A dot vektor B plus vektor C. Maka ini akan berlaku A dot B plus A
dot C. Ini disebut dengan sifat distributif. Ya, distributif. Nah, yaitu kalau kita bicara perkalian titik, ya, yang mana perkalian titik ini akan menghasilkan besaran, ya, skala. Baik, saudara sekalian, bentuk yang keempat, ya, ini adalah disebut dengan cross product atau perkalian silang, ya. Perkalian silang atau bahasanya cross product. Nah, jika kita mengalihkan vektor A cross vektor B, maka ini akan senilai dengan besar vektor A dikali dengan besar vektor B sin theta entropi. Ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa kalau kita melakukan cross product, hasilnya berupa vektor. Ini ya, hasilnya berupa vektor. Apakah nanti berlaku sifat-sifat yang pertama tadi, misalnya distributif, ya, ternyata untuk ini juga berlaku untuk perkalian silang sifat distributif. Contohnya vektor A cross vektor B plus vektor C ini akan sama dengan vektor A cross vektor B ditambah vektor A cross vektor C. Ya, ini berlaku juga sifat distributif. Bagaimana dengan komutatif? Ya. Apakah berlaku? Misalnya A cross B apakah sama dengan B cross A? Indikasinya sebenarnya di sini, saudara sekalian. Ya, di sini. Arahnya. Ternyata itu tidak sama. Vektor A cross B itu tidak sama dengan vektor B cross A. Walaupun kalau dicari nilainya sama. Nih, kalau Anda cari nilainya nanti, ini sama. Namun yang membedakan adalah arahnya. Ya. Jadi seperti itu ya, saudara sekalian. Kalau kita bicara tentang vektor, jadi bisa kita simpulkan bahwa vektor itu bisa kita jumlahkan, bisa kita kalikan dengan menggunakan dot product yang hasilnya adalah skalar, dan juga bisa kita kalikan dalam bentuk cross product yang hasilnya adalah berupa vektor. Nah, demikian saya kira untuk materi awalan ini. Silahkan nanti saudara sekalian lebih mengulang kembali bacaannya ya di buku elektrodinamik karya Griffith pada chapter 1. Nanti ada beberapa soal yang bisa saudara kerjakan sebagai bentuk pengukuran penguasaan materi kita.
Demikian saudara sekalian, kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.